Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bu Santi. Selamat Siang ini siang, saya akan Serena. mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0 bagi pariwisata. Selanjutnya, sebelum dimulai, pengertian dari revolusi industri 4.0 ini adalah suatu kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan-perubahan besar, perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Dengan kata lain, revolusi revolusi industri 4.0 itu sebagai perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia dalam memproduksi barang. Kemudian setiap perubahan itu selalu diikuti oleh perubahan dalam bidang ekonomi, politik, militer, hingga budaya. Yang tadinya yang pada awalnya manusia itu sulit untuk memproduksi barang, lama hingga untuk memproduksi suatu barang itu mahal, akhirnya mereka selalu mengupgrade teknologi-teknologi supaya lebih mudah, cepat, dan murah gitu. Jadi karena sebelum saya sampaikan presentasi yang ada di layar ini mungkin akan sedikit tulisan, tapi saya akan lebih kembangkan lagi dengan kalimat saya sendiri. Nah, ini merupakan perkembangan revolusi industri dari masa ke masa. Pada industri 4.0 sendiri, itu pertama kalinya kita menemukan teknologi yaitu mesin uap. Yang sebelumnya manusia mengandalkan tenaga otot, tenaga angin, dan bahkan tenaga air, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sesuatu inovasi yang lebih supaya mereka bisa memproduksi sesuatu lebih cepat. Karena kalau tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin kan nggak bisa secara rutin kan, cuma di waktu-waktu tertentu. Kalau ada anginnya besar, jadi bisa. Terus kalau untuk tenaga otot sendiri kan manusia dan hewan tenaganya terbatas. Kemudian untuk industri pada 2.0 ini mulai ditemukannya tenaga listrik. Uh, Pernah saya baca juga artikel pada akhir tahun 1800-an, mobil tuh mulai diproduksi secara massal. Terus produksi mobil ini di titik yang sama. Jadi dengan kata lain, untuk memproduksi mobil ada untuk satu mobil satu montir. Jadi nggak bisa dibayangin kan gimana banyaknya gimana perusahaan mobil tersebut membutuhkan ribuan bahkan jutaan montir kalau untuk memproduksi mobil hanya bisa satu montir. Kemudian pada tahun 1913 dunia mulai menemukan conveyor belt yang sudah didukung dengan tenaga listrik. Jadi bisa dikerjakan, jadi bisa memproduksi barang secara paralel gitu. Jadi lebih efisien. Kemudian pada industri 3.0 mulai ditemukannya sistem komputer dan robot. Nah, sekarang nih kita sudah memasuki industri 4.0. Jadi manusia sudah melewati perkembangan teknologi sebanyak 4 kali. Pada industri 4.0 ini, sebenarnya manusia hanya mengembangkan dari industri 3.0. Manusia tetap mengandalkan robot dan komputer. Cuma sekarang tuh uh, lebih dikembangkannya untuk ke internet. Jadi Internet of Things gitu. Nah, untuk yang melandasi terjadinya revolusi industri 4.0 sendiri ini karena manusia membutuhkan informasi secara cepat, akhirnya mereka berinovasi untuk membuat teknologi yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Juga peningkatan mesin otomatisasi guna menghemat waktu dalam produksi maupun distribusi. Kemudian hadirnya artificial intelligence, juga pengembangan teknologi berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sehari-hari itu, setiap perubahan pada revolusi industri akan membuat pergeseran antara lapangan pekerjaan lama dengan lapangan pekerjaan yang baru. Tapi di sisi lain, pekerjaan
lapangan pekerjaan yang baru akan lebih banyak gitu. Jadi bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, di sisi lain selain itu, dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilihat terhadap sistem ekonomi baru akan tercipta. Terus sistem produksi juga mengalami perubahan yang seperti sudah saya sebutkan. Terus hal ini juga dapat menyebabkan banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kota karena di kota lebih banyak memiliki lapangan pekerjaan. Kemudian di sisi negatifnya itu rentan terjadinya cybercrime atau kejahatan kejahatan internet gitulah. Selanjutnya, ini contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan surat menyurat yang awalnya kita menggunakan pos surat dan merpati pos, kini kita bisa surat menyurat melalui email. Terus hadirnya fitur layanan musik secara online seperti Joox dan Spotify yang telah menggantikan radio. Belum tergantikan sih radio, cuma posisinya sekarang radio sudah sedikit bergeser. Terus sosial media sebagai komunikasi secara langsung maupun sebagai media pemasaran. Contohnya Line, Instagram, YouTube, dan TikTok. Terus sekarang juga hadirnya fitur Siri dalam Apple device, bisa dibilang Siri itu bagian dari artificial intelligence, cuma bukan bagian dari AI yang kuat, melainkan AI yang lemah. Karena masih belum secerdas AI yang seperti manusia lainnya gitu. Kemudian Google Maps sebagai pengganti peta, fitur marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang sekarang kita bisa berbelanja online tentunya menggunakan fitur-fitur marketplace yang ada di Indonesia ataupun secara internasional seperti Alibaba. Terus sekarang juga sudah ada layanan m-banking. Jadi kita nggak perlu capek-capek, repot-repot untuk transfer uang ke ATM ataupun ke bank. Kita sudah bisa transfer dan melakukan transaksi hanya dalam genggaman. Gitu. Kemudian ada juga fitur m-payment. Nah, kita dalam beberapa waktu belakang kita bisa bertransaksi menggunakan uang kan sebagai sistem sebagai untuk alat pembayaran. Kita bisa menggunakan GoPay maupun OVO gitu. Selanjutnya, revolusi industri terhadap pariwisata. Revolusi industri 4.0 terhadap pariwisata. Nah, untuk dengan adanya fitur e-commerce, wisatawan dan pelaku bisnis mudah dipertemukan. Kayak seperti ada aplikasi fitur penyedia jasa tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus dan travel, dan pemesanan hotel. Jadi wisatawan nggak perlu lagi untuk melakukan pemesanan melalui travel agent gitu. Terus juga sekarang kita bisa kita bisa melakukan pemesanan tiket bus secara online. Nah, Redbus ini salah satunya. Aplikasi Redbus ini dia berasal dari India. Karena pada saat itu karena di India itu kan mereka banyak banget yang mau pulang kampung, yang mudik, tapi menggunakan kereta. Dan kalau untuk cari bus itu nggak mesti dapat, maksudnya belum pasti dapat. Jadi mereka menyediakan Redbus untuk memastikan para penumpang mendapatkan tiket bus ini gitu. Kemudian ada fitur penyedia jasa tiket pesawat, pemesanan hotel, dan rental mobil secara online ini seperti Skyscanner. Selanjutnya ada aplikasi Zomato. Di aplikasi Zomato ini kita bisa menemukan restoran terdekat, restoran mahal, hingga tempat makanan kaki lima yang kita bisa melihat review dari pengunjung sebelumnya. Selain itu, dengan dibantunya Google Maps, kita bisa menemukan restoran pilihan kita. Selanjutnya, dengan adanya fitur Google Maps, aplikasi ini wisatawan dapat menjangkau destinasi wisata dengan bantuan Google Maps. Pada aplikasi ini juga terhubung dengan satelit, sehingga wisatawan dapat melihat lokasi destinasi wisata. Sekarang udah banyak banget kayak travel blogger atau travel influencer yang
yang menceritakan pengalaman mereka berlibur selama di destinasi wisata tersebut. Yang akhirnya calon wisatawan lain dapat terpengaruhi untuk, oh iya, kayaknya di Bali menarik deh. Kita ke Bali aja yuk daripada ke mana gitu. Kemudian di Instagram juga kurang lebih sama seperti di YouTube, cuma di Instagram lebih 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 kayak ke person to person gimana ya. Jadi karena di Instagram kan nggak semuanya selebgram, ada juga yang rakyat rakyat biasa. Kayak apa namanya? Ya kita biasa ini punya Instagram tapi lihat, wah fotonya, oh ternyata di sini bagus juga ya. Kapan-kapan coba yuk di sini gitu. Terus di TikTok juga kurang lebih sama dengan YouTube. Nah, di era sekarang ini ada yang namanya website. Perusahaan-perusahaan bisa menampilkan poin-poin penting destinasi fasilitas yang akan ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian review-reviewnya bisa ditampilkan melalui website resmi perusahaan itu sendiri. Kemudian nih dengan adanya fitur VR, virtual reality, kita bisa merasakan jalan-jalan online ke destinasi wisata tertentu yang bisa kita temukan di internet. Contohnya seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini sudah menyediakan virtual destinasi Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu sangat care banget sama masyarakat ya. Bisa dilihat juga untuk karena sekarang lagi COVID-19, lagi pandemi COVID-19, Kementerian Pariwisata menyediakan layanan untuk virtual destinasi Indonesia. Seperti itu. Dan ini contohnya gambar ilustrasinya. Lanjut. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan, munculnya lapangan pekerjaan baru di industri pariwisata. Sekarang untuk berkomunikasi dengan masyarakat seperti udah nggak ada batasan lagi, sehingga munculnya travel blogger atau vlogger, juga kulinary blogger ataupun vlogger. Nah, ini yang uniknya sekarang sudah ada pilot drone bersertifikat demi menunjang promosi destinasi pariwisata. Jadi sebenarnya untuk menerbangkan drone itu nggak bisa sembarang orang. Jadi ya, untuk menerbangkan drone biasanya perusahaan mencari pilot drone yang sudah bersertifikat resmi untuk memastikan bahwa kualitas kualitas jasa yang diberikan tuh bagus gitu. Hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Jadi nggak terkesan abal-abal. Jadi dengan kualitas yang bagus bisa mendoktrin atau membuat perspektif terhadap konsumen perusahaan itu sendiri. Untuk itu ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih Serena.